untuk semester genap tahun ajaran 2025-2026. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengajar SAP, kemudian Bapak Ibu pengurus ERP Laboratory, rekan-rekan asisten lab ERP, dan juga mahasiswa-mahasiswi yang menempuh mata kuliah sistem ERP keuangan untuk Prodi AM dan juga mata kuliah sistem logistik terintegrasi untuk Prodi LPI. Rekan-rekan semua, pembekalan ini kita laksanakan untuk persiapan uji Sertikom ya, dalam hal ini teori SAP yang akan dilaksanakan pada Selasa 14 Juli 2026. Untuk kelas pagi kita jadwalkan mulai jam 8 dan untuk kelas malam kita akan mulai itu di pukul 19.00. Adapun untuk semester ini kita laksanakan di weekdays sesuai jadwal asesmen akhir semester, sehingga harapannya tidak ada satupun mahasiswa yang mengajukan penggantian jadwal, yang mengajukan izin dan sejenisnya. Kenapa? Karena di periode sebelumnya kita laksanakan di weekend, dan di weekend biasanya ada yang mengajukan jadwal, izin, dan sejenisnya. Namun pada semester ini kita buat persis di minggu asesmen akhir semester ya. Jadi ini sama seperti jadwal pada mata kuliah lainnya. Lalu untuk ujian teori akan dilaksanakan 2 hari setelahnya, nanti mengikuti jadwal yang sudah terbit, dilaksanakan. Perlu diketahui untuk Sertikom SAP melekat pada mata kuliah, sehingga seluruhnya wajib mengikuti teori maupun praktik. Karena apapun hasilnya, lulus atau tidak, ini akan menjadi komponen nilai pada masing-masing mata kuliah yang kalian ambil. Secara umum, siapa saja yang berhak untuk mendapatkan sertifikat atau yang eligible mendapatkan sertifikat, yaitu mahasiswa-mahasiswi yang lulus pada ujian teori dan lulus pada ujian praktik. Jika salah satunya tidak lulus, maka dinyatakan tidak eligible atau tidak berhak mendapatkan sertifikat. Begitu ya. Selanjutnya untuk tata tertib ujian. Tata tertib ujian kita mengacu kepada tata tertib jurusan MB secara umum. Ya, untuk pakaian silakan menggunakan pakaian yang rapi, kemeja, tidak diperkenankan menggunakan kaos, celana jeans, sendal. Lalu untuk alma mater silakan bagi yang ingin gunakan, tidak diwajibkan. Kemudian untuk aturan teknis nanti akan dibagi menjadi 2 room. Yang pertama ada SAP Finance untuk Prodi AM, dan yang kedua untuk LPI ada SAP Fundamental. Setelah ada instruksi nanti silakan masing-masing memasuki breakout room ya. Lalu terkait pembagian ruangan. Pembagian ruangan bisa diakses pada link yang ada di surat pengumuman yang akan dipublish tanggal 12 Juli. Ya, ini saya tidak menggunakan slide. Nanti pembahasan teknis ada di masing-masing room ya, rekan-rekan. Baik, kembali link yang ada di surat pengumuman, nanti teman-teman bisa mengakses info ruangan, begitu juga dengan jadwal ya. Perlu diketahui ujian ini dibagi menjadi sesi. Satu sesi itu ada 2 jam. Namun untuk pengerjaan praktiknya hanya diberikan waktu 1 jam. Jadi untuk apa Pak 1 jamnya lagi? 1 jamnya itu untuk persiapan ya user ujian
Lalu untuk ujian tidak diperkenankan untuk bertanya kepada penguji kecuali hal yang sifatnya teknis ya, jaringan komputer, selebihnya tidak boleh. Begitu ya. Itu secara umum eh, aturan yang harus kita laksanakan bersama. Selanjutnya saya persilakan mungkin dari Bapak Ibu dosen pengajar atau Bapak Ibu IRP Lab ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita arahkan mahasiswa ke breakout room. Halo Pak Agus, Ya Pak, silakan Pak. ya izin mungkin kaitannya dengan penggunaan alma mater ataupun sejenisnya yang menutupi baju, mohon kiranya untuk tidak digunakan selama ujian berlangsung begitu. Jadi nanti sekiranya rekan-rekan peserta yang akan mengikuti ujian yang menggunakan alma mater diperkenankan untuk dibuka ataupun misalnya sejenisnya begitu ya. Jadi yang hanya dipakai adalah baju teman-teman saja, yaitu ya kemeja teman-teman begitu ya. Mungkin itu tambahan sedikit Pak Agus. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi alma mater atau jaket nanti bisa dibuka ya pada saat ujian berlangsung. Teman-teman nanti membawa ini ya, apa aja yang harus dibawa, apa aja yang nggak boleh dibawa, nanti akan disampaikan melalui breakout room masing-masing. Oke, pertanyaan masuk dari Saudara Tegar Septio Magnesium. Pak, apakah nanti record Zoom pembekalan akan dikirimkan? Iya, benar. Ini rekaman akan kita share ya. Lalu di akhir akan kita data untuk teman-teman yang hadir maupun yang tidak hadir. Jadi seluruhnya stay sampai dengan pembekalan berakhir. Oke, silakan dari Bapak Ibu dosen. Tidak ada? Jika cukup, maka silahkan untuk Bagus, ya. cukup. Oh cukup, oh, baik. Ya. Jika sudah, maka silahkan untuk Prodi AM masuk di room Finance, lalu Prodi LPI silahkan masuk di Fundamental. Baik, terima kasih dari saya cukup. Selamat mengikuti pembekalan dengan baik. Semoga seluruhnya lulus uji sertifikat praktik maupun teori. Sampai jumpa di room. Recording in progress. Recording stopped.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Recording in pagi, progress. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Iya. Bu. Oke, di sini teman-teman LPI semuanya itu akan menjalani Sertikom SAP Fundamental, gitu. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Agus tadi, waktu ujian praktikum kita hanya diberikan selama 1 jam, gitu. Ya, jadi selama 1 jam itu manfaatkan dengan baik supaya teman-teman bisa menjawab ujian praktikumnya. Dan nanti pada saat ujian praktikum itu akan diberikan user baru, terus kemudian akan diberikan lembar soal dan lembar jawaban. Jadi nanti teman-teman tidak perlu login learning, jadi cukup membawa pena untuk menuliskan nomor dokumen dan data-data lainnya di lembar jawaban. Jadi lembar soal tidak boleh dicoret-coret. Oke ya. Kemudian jadi nanti teknisnya itu adalah teman-teman akan dipersilahkan masuk oleh pengawas. Kemudian pengawas akan membagikan user yang baru dan teman-teman akan mencatat user tersebut di lembar jawaban. Nanti setelah semuanya mencatat, barulah lembar soal akan dibagikan dan waktu 1 jam itu terhitung dari lembar soal dibuka. Gitu. Oke, clear ya semuanya untuk ini? Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Mungkin rekan-rekan boleh on cam terlebih dahulu. Boleh on cam ya, teman-teman, biar kami juga di sini Izin tahu kalau tanya, Bu. misalnya pembekalan ini tersampaikan dengan baik ketika teman-teman standby. Izin bertanya, Bu. Ya, Untuk SAP nanti, Bu, saat sertifikasi, apakah tampilannya itu sudah easy access atau memang kami benar-benar memulai dari awal, mulai dari peringatan notifikasi, tampilan, dan sebagainya, Bu. Itu apakah sudah otomatis disediakan dari sana? Karena kan memang selama ini kami latihan menggunakan itu gitu, Bu. Nah, apakah nanti kami harus setting kembali, Bu? nah untuk kustomisasi seperti tema, notifikasi, dan sebagainya, itu tidak ada. Jadi teman-teman nanti step awalnya itu adalah membuat connection, gitu. Ya, karena connection itu tidak ada di aplikasi SAP-nya, jadi teman-teman perlu membuat ulang. Jadi tahapannya secara umum nanti yang akan dikerjakan, yang pertama teman-teman harus membuat connection dulu, terus kemudian setelah itu teman-teman diminta untuk membuat master data, lalu kemudian ada transaksi, dan transaksinya ini ada procurement, dan kemudian ada sales seperti yang sering dipraktikkan di kelas. Untuk procurement itu ada membuat PO, kemudian good receipt, kemudian invoice verification. Kemudian untuk sales, nanti teman-teman ada transaksi terkait bikin sales order, terus bikin outbound delivery, goods issue, lalu billing, gitu. Setelah transaksi selesai, nanti teman-teman akan diminta untuk menghapus connection-nya, gitu ya. Bu, apakah ada report? Tidak perlu. Tidak perlu sampai ke report. Jadi pemeriksanya gimana, Bu, untuk pengerjaan praktiknya? Nah, di SAP itu terlihat teman-teman hasil yang sudah kalian buat, baik dari nomor dokumen yang kalian hasilkan, terus master data yang kalian hasilkan, itu terlihat dengan jelas di SAP. Kapan kalian mengerjakannya, dikerjakan oleh siapa, itu jelas terlihat. Jadi nanti dosen-dosen pengajar akan memeriksa melalui SAP-nya langsung, gitu ya. Dan nanti juga pengawas bisa memantau pada saat ujian itu user ini sedang membuka tikot apa, itu juga kelihatan, gitu ya. Jadi nanti aplikasi yang teman-teman perlu buka pada saat ujian cukup aplikasi SAP saja. Tidak perlu buka learning karena soalnya dalam bentuk kertas gitu. Ya, dan jawabannya juga diinputkan dalam lembar jawaban.
gitu ya. Dan kustomisasi tidak perlu, jadi cukup mulai dari buat connection saja. Ada lagi pertanyaan? Izin Bu bertanya, Ya, tadi soalnya itu nggak boleh dicoret ya Bu, kertas soalnya. iya tidak boleh. Yang boleh dicoret hanya lembar jawaban. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, Kita kan selama praktek ini ada beberapa transaksi memang yang membutuhkan nomor-nomor transaksi dari transaksi sebelumnya gitu kan, Bu, untuk mencari dokumennya. Ada beberapa transaksi yang membutuhkan misal dokumen dari transaksi 1 gitu. mm-mm. Itu kan, Bu, biasanya kita prakteknya lewat dari Notepad. Berarti ini harus nulis lagi ya, Bu, satu-satu gitu ya, Bu? Ya, jadi nanti nomor dokumennya itu kalian tulis langsung aja di lembar jawabannya itu. Jadi pada saat nanti ada beberapa transaksi yang membutuhkan nomor dokumen dari transaksi sebelumnya, berarti kita harus ketik ulang lagi ya, Bu? Iya, Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. oke. Jason, ada apa? Jason, raise hand, kenapa? Tidak ada pertanyaan ya. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke. Mungkin sembari kita pembekalan selama 2 jam ini, sekiranya ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, boleh langsung on mic aja menanyakan pertanyaannya atau chat di via room chat ini ya. Jason, iya kenapa? Kemarin kan ada transaksi. Coba Hmm, simulasi lah yang bagian ketiga itu. Itu kan kredit material terus yang nomor 3 kan disuruh masukin code-nya. Berarti kita cari code pakai MM60 ya, Bu? ya nanti kita praktikkan di sini ya, dari awal dari buat connection sampai master data, transaksi, kemudian sampai delete connection. Berarti ini eh, dikasih ajar dari awal untuk semua yang simulasi yang dikasih kan, Bu? Iya. Baik, terima kasih, Bu. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Saya coba, ini sudah di-record, oke. Saya share screen. Sudah terlihat screen-nya? Sudah Bu. Sudah ya. Oke. Nah, jadi hal yang pertama kali harus dilakukan itu adalah kalian mengisi informasi terkait user kalian gitu. Dan berkali-kali kami tekankan bahwa user yang akan diberikan pada saat ujian praktik nanti itu akan berbeda dengan user selama kalian di kelas. Gitu. Jadi jangan sampai kalian masih lengket dengan user kalian di kelas. Karena kalau kalian pakai user di kelas, oke itu tercatat semua transaksi yang kalian lakukan, tapi dosen itu mengeceknya menggunakan user yang baru dikasih pada saat ujian praktikum. Dan di sana tidak ada transaksi yang tercatat apapun karena kalian ngerjainnya bukan di user yang baru, otomatis nilai kalian akan 0 untuk praktiknya. Karena di user yang baru terlihat tidak ada pergerakan transaksi ataupun transaksi yang dihasilkan sama sekali. Gitu ya. Jadi jangan sampai kalian tidak mendapatkan nilai hanya gara-gara kalian salah login user ya. Jadi perlu diingat user yang digunakan pada saat ujian adalah user yang baru saat itu diberikan, bukan user yang diberikan selama di kelas. Paham ya? Nah, terus klien sebentar, ini kebetulan saya ada satu user yang belum pernah saya gunakan, jadi itu masih bisa saya simulasikan sebagai user baru gitu ceritanya. Nah, klien nanti diperhatikan kliennya berapa, terus batch class sama urutan presensi nanti perhatikan pada saat hari H ujian, jangan sampai salah batch class. Misalnya selama di kelas kalian pakai batch class C gitu. Nah, terus kalian lupa kalau itu adalah user yang baru. Terus latah nih, taruh informasi batch classnya C, padahal saat itu kalian bukan lagi batch class C, bisa jadi batch classnya B gitu ya. Jadi harap diingat betul-betul usernya adalah user baru ya.
Nah, klien sukan. Jadi informasi ini nanti akan kalian tuliskan di dalam lembar soal. Makanya perlu membawa pena. Lembar soal, sorry. Lembar jawaban ya. Lembar soal tidak boleh dicoret. Username ini. Sebenarnya dari username juga sudah terlihat mana yang batch kelasnya, mana yang urutan presensinya. Batch kelas ini yang 1 huruf, urutan presensi yang ada 2 digit angka di belakang sini. Username 01. Kemudian passwordnya, password yang di sini adalah maksudnya password default yang diberikan oleh si pengawas nantinya. Kemudian apakah perlu change password, Bu? Iya, jelas harus change password. Kenapa? Karena usernya baru. Ya, jadi sama seperti di kelas, ketika kalian baru mendapatkan user, itu kan ada diminta change password juga kan? Nah, samalah kayak gini. Jadi kalian pasti diminta untuk change password. Change passwordnya dengan password apa, Bu? Nanti ada pada saat ujian, pengawas juga akan memberikan informasi passwordnya harus diceng dengan apa isinya. Tuh. Ini misal saya change menjadi 112233 gitu ya. Batch kelasnya, urutan presensinya. Oke. Udah? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Clear ya? Lanjut. Oke. Nah, pada saat praktikum, selama di kelas kita juga menggunakan perusahaan IDES AG. Informasi ini benar-benar perlu kalian baca. Kenapa? Karena kita tidak tahu soalnya nanti bentuknya akan seperti apa. Apakah langsung to the point menuliskan kliennya, ini isinya, company code, ini isinya. Apakah seperti itu? Atau berupa soal cerita gitu. Kita tidak tahu. Jadi, supaya teman-teman tahu misalnya field ini diisi dengan kode apa, field itu diisi dengan kode apa, teman-teman harus memahami setiap kalimat yang ada di dalam soalnya. Ya, contoh misalnya nih, IDES AG adalah perusahaan manufaktur terkemuka yang berlokasi di Jerman sebagai bagian integral dari IDES Group. Artinya, IDES AG ini sebagai perusahaan anak karena dia bagian dari IDES Group. Yang menjadi perusahaan induk adalah si IDES Group-nya. Gitu. Perusahaan induk apa namanya di SAP? Perusahaan induk itu adalah klien. Berarti IDES Group ini adalah klien, IDES AG ini adalah company code gitu. Ya. Jadi istilah company code itu sama dengan perusahaan anak dan klien itu sama dengan perusahaan induk. Gitu ya. Nah, kemudian ini bangunannya dan segala macam. Ini identitas perusahaannya, jenis perusahaannya PT, status kepemilikan dia sebagai anak perusahaan. Jadi IDES AG ini sebagai anak perusahaan dari si IDES Group. Jadi perlu diingat ini kliennya, ini adalah company code-nya. Lokasi di Jerman, industrinya manufaktur. Nah, kalau kalian melewatkan informasi narasi ini, nanti kalian akan bingung ketika masukin company code apa yang dimasukin, ketika diminta masukin klien apa yang dimasukin, kayak gitu. Jadi harus dipahami. Next. Dan di sini ada 3 kebijakan perusahaan ya, teman-teman. Ada kebijakan umum, pembelian, sama penjualan. Dan ini harus teman-teman baca juga karena akan berpengaruh di setiap pengerjaan atau step pengerjaan di dalam ujian praktiknya. Kita mulai dari yang umum dulu. Setiap karyawan memiliki user sendiri dan wajib ganti password saat pertama kali akses, gitu. Nah, user yang diberikan nanti oleh pengawas itu user baru. Jadi, asumsinya kalian adalah karyawan yang baru pertama kali mengakses user tersebut, makanya wajib ganti password sesuai dengan password yang nanti diberikan oleh pengawas. Itu ya. Aplikasi SAP yang digunakan adalah versi desktop. Terus periode transaksi adalah bulan dan tahun sekarang. Maksudnya adalah bulan dan tahun pada saat teman-teman mengerjakan ujiannya. Tuh. Mata uang yang digunakan adalah euro.
Nah, ini juga krusial terutama pada saat buat PO gitu ya. Ada beberapa yang defaultnya itu sudah tertulis currency-nya atau mata uangnya euro, ada yang harus mengisi sendiri. Nah, harus mengisi sendiri itu artinya ada beberapa tahapan pada saat master data teman-teman lupa mengerjakan atau tidak sengaja terhapus gitu ya. Makanya pada saat pembuatan PO itu tidak terisi otomatis untuk currency-nya atau mata uangnya. Nah, kalau misalnya tidak terisi otomatis mata uangnya, teman-teman jangan panik. Lihat di kebijakannya, currency-nya pakai apa? Currency-nya pakai euro dengan simbol apa? EUR. Berarti teman-teman hanya perlu mengetikkan EUR ini di field atau di kolom currency tadi, gitu. Ya. Intinya jangan panik. Kalau kalian pahami segala macam kebijakannya, itu harusnya bisa. Terus sebelum masuk transaksi pembelian dan penjualan, pastikan master data dalam keadaan ready. Dalam keadaan ready ini maksudnya adalah kalian sudah create dan sudah memastikan bahwa master datanya benar, gitu. Ya. Kalau kalian sudah create master data, terus kemudian sudah melakukan transaksi, terus kemudian kalian baru ngeh, oh kayaknya master datanya ada yang salah deh. Nah, itu tidak mudah untuk memperbaikinya. Tuh. Kalaupun kalian memperbaiki master datanya, dalam kondisi transaksi sudah dilakukan, transaksi yang sudah dilakukan itu tidak serta-merta langsung mengikuti master data yang sudah diperbaiki. Karena dia akan merecord master data sebelumnya yang salah itu. Jadi transaksinya juga harus kalian buat ulang setelah master datanya kalian perbaiki. Dan itu cukup memakan waktu. Ya, jadi pastikan sebelum masuk transaksi, master datanya sudah ready. Sudah dibuat dan sudah benar gitu maksudnya. Pembelian hanya dilakukan dengan vendor Baltus dan Clara. Nah, biasanya di kelas kita cuma pakai Baltus ya. Sekarang ada sih Clara. Jadi nanti diperhatikan lagi di praktikumnya, di soal ujiannya, bisa jadi ada 2 vendor kayak gini, bisa jadi ada 3, 4, 5. Ya, kita tidak tahu. Jadi perlu diperhatikan kebijakannya. Transaksi pembelian terdiri dari PO, pembuatan pesanan pembelian, atau ditikot ME21N. Ya, good receipt, penerimaan barang, ditikot MIGO. Invoice, kita memverifikasi tagihan yang datang dari si vendor atas pembelian barang kita, ditikot MIRO. Ya, ME21N, MIGO, MIRO. Tuh. Ini perlu kalian hafal, karena kita tidak tahu apakah nanti di soal ujian ada diberikan list tikot atau tidak. Ya, kita tidak tahu. Jadi better teman-teman hafalkan saja tikotnya untuk langkah preventif gitu. Kalau misalnya ternyata tidak disediakan list tikotnya di soal ujian. Oke. Good receipt dan invoice dibuat berdasarkan nomor PO. Jadi setiap kali muncul nomor dokumen, dicatat di lembar jawabannya. Ya, misal habis buat PO, muncul nomor dokumennya di pojok kiri bawah, itu dicatat di lembar jawabannya. Biasanya kalau untuk nomor PO ini dia kepala 45. Angka depannya 45 biasanya. Kemudian, pada saat pembelian akan dikenakan pajak 0%, ya nanti akan kita pelajari. Terus kemudian yang kebijakan penjualan. Penjualan hanya dilakukan oleh customer Rohrer dan Sofia. Nah, ini kayak pembelian tadi. Biasanya di kelas kita hanya menggunakan Rohrer. Sekarang muncul customer baru, si Sofia. Ya. Nanti pada saat ujian bisa jadi muncul 3 customer, 4 customer, 5 customer. Nah, jadi diperhatikan kebijakannya. Transaksi penjualan terdiri dari sales order, membuat pesanan penjualan. Itu ditikot VA01. Kemudian buat outbound delivery atau surat jalan atau dokumen yang dipersiapkan untuk pengiriman barang gitu ya. Sama aja istilahnya. Ditikot VL01N. Kemudian goods issue itu adalah pengiriman barang atau mengeluarkan barang dari gudang. Ditikot VL02N. Dan kemudian billing, kita menagih customer. Ditikot VF01. Nah, yang sering terlewat itu antara dua ini. Ya, kadang kalian tuh membuat
surat jalan udah selesai. Terus ketika billing tidak bisa. Kenapa? Karena SAP membaca, kenapa mau menagih sedangkan barangnya belum dikirim gitu. Jadi kalian harus pastikan dulu sudah melakukan pengiriman barang baru kalian bisa menagih. Gitu ya. Kemudian outbound delivery dibuat berdasarkan nomor SO. Jadi setiap nomor dokumen yang dihasilkan seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, catat di lembar jawabannya. Sedangkan goods issue dan billing dibuat berdasarkan nomor outbound delivery. Jadi dicatat juga nanti nomor dokumennya di lembar jawaban. Kemudian kondisi pengiriman itu dalam bentuk immediately atau segera nanti akan dipraktikkan dan pada saat penjualan akan dikenakan pajak 0%. Nanti akan dipraktikkan juga. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Cukup, kita lanjut. Nah, elemen organisasi. Ini benar-benar hal yang harus kalian pahami gitu ya. Karena di sini ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini ada client, company code, purchase organization dan sebagainya. Selama kita latihan atau praktikum di kelas gitu ya, itu kan dengan jelas di state oleh instruksinya client titik 2 kode berapa gitu kan. Purchase organization titik 2 kodenya berapa gitu. Nah, pada saat ujian, kita tidak tahu apakah soalnya seperti itu bentuknya atau bentuknya dalam narasi, berupa cerita misal gitu. Jadi kalau dia dalam bentuk narasi, bisa jadi yang di situ tertulis adalah departemen penjualan melakukan penjualan ke customer X gitu. Nah, kita harus tahu apa sih maksud dari departemen penjualan ini. Oh, departemen penjualan itu adalah sales organization gitu. Nih, biasa disebut dengan departemen penjualan. Gitu juga misal, biasanya kan kalau di kelas shipping point titik 2 langsung kodenya gitu kan. Nah, kita tidak tahu di soal nanti seperti apa. Bisa jadi dia ditampilkannya adalah barang dikirimkan dengan titik pengiriman dari Hamburg gitu. Titik pengiriman itu apa? Jadi kan harus tahu titik pengiriman itu adalah shipping point. Jadi pada saat mengisi field shipping point diisi dengan kota Hamburg gitu. Dengan kode kota Hamburg ya. Nah, untuk klien tadi sudah dijelaskan itu adalah perusahaan induk, company code itu adalah perusahaan anak. Jadi ketika transaksinya bilang perusahaan anak melakukan pengiriman barang kepada customer X gitu. Harus tahu perusahaan anak ini maksudnya apa. Oh, perusahaan anak ini maksudnya adalah company code. Berapa kodenya? Oh, kodenya sekian kayak gitu. Ya. Kemudian purchase organization. Kalau sales organization tadi adalah departemen penjualan, purchase organization ini maksudnya adalah departemen pengadaan atau departemen pembelian atau procurement atau purchasing sama aja. Ya. Nah, kalau purchasing group ini adalah tim pengadaan yang ada di departemen pengadaan tersebut. Gitu. Biasa disebut dengan tim pengadaan. Oke. Nah, kalau di kelas biasanya kan purchasing group kita misal B pagar-pagar gitu ya. Nah, di soal ujian bisa jadi dia B pagar-pagar, bisa jadi dia C pagar-pagar atau D pagar-pagar. Nah, jadi perlu diperhatikan itu. Oke. Plan itu pabrik, jadi tempat si perusahaan itu memproduksi barangnya. Storage location ini jelas lokasi penyimpanannya ya. Kemudian ada shipping point tadi sudah, sales organization sudah, distribution channel. Jadi harus teman-teman pahami bahwa distribution channel ini adalah saluran atau gimana caranya si customer itu bisa mendapatkan barang kita. Oke. Kalau final customer sales artinya si perusahaan kita harus menjual langsung ke tangan customer. Artinya customer itu bisa mendapatkan barang kita dengan membeli langsung ke perusahaan kita. Ada juga distribution channel yang misalnya dia retailer gitu. Berarti kalau retailer kemungkinan narasinya adalah si customer bisa mendapatkan barang kita itu melalui retailer. Nah, seperti itu. Kalau ada narasi seperti itu berarti distribution channel-nya adalah retailer gitu.
atau reseller misalnya. Berarti si customer bisa mendapatkan barang kita itu melalui reseller, artinya distribution channel-nya adalah reseller. Jadi kalian harus paham maksud dari distribution channel ini. Division itu adalah jenis barang. Ya, contoh misal apakah dia menjual hardware, menjual software, atau menjual otomotif gitu, ya, atau menjual makanan. Nah, itu jenis barangnya atau pengelompokan barangnya. Kalau cross division artinya kita menjual produk atau barang dari berbagai kategori dalam satu proses. Misal, tadi membeli mobil dan spare part-nya dan alat-alat modifikasinya itu dalam satu kali transaksi gitu. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai cross division. Menjual berbagai macam jenis produk dari berbagai kategori ya dalam satu proses. Itu namanya cross division. Oke. Tadi klien udah jelas, induk, company code anaknya, ini sudah. Ada yang mau tanyakan untuk ini? Ada? Tidak, Bu. Oke. Kita lanjut. Nah, master data. Di perusahaan ini ceritanya, nah ini kan simulasi praktik ya teman-teman. Yang namanya simulasi itu belum tentu nanti soal ujiannya akan sama persis plek ketiplek ini. Kita tidak tahu bentuknya apakah sama seperti ini atau tidak. Nah, intinya, inti pengerjaannya itu kemungkinan besar sama, tapi bentuk soalnya, ya. Bentuk soalnya itu kita tidak bisa memastikan apakah sama seperti ini atau tidak, tapi intinya itu sama ya, tadi bikin connection, terus master data, transaksi, delete connection. Nah, intinya seperti itu, tapi bentuknya nanti lihat di hari H ujian akan seperti apa. Ya, jadi kalian benar-benar harus memahami, jangan cuman menghafalkan. Jadi, mau diubah-ubah pun bentuknya, tapi kalian paham intinya itu akan seperti apa pengerjaannya, kalian tetap bisa harusnya mengerjakan. Nah, ada master data vendor, customer, sama material. Untuk daftar master data, di simulasi ini ada master data vendor itu ada 2, si Baltus sama Clara, customer itu ada 2, Rohrer sama Sofia. Kemudian di material, di sini ada 4 ya, 2 material yang AWC sama TCM. Ini sebenarnya mirip dengan yang sering kita kerjakan latihan di kelas. Kemudian yang ketiga ini tadi ada pertanyaan dari temannya, ini bagaimana mengerjakannya? Karena ini kode dihasilkan secara otomatis dari sistem. Artinya kita tidak menuliskan material code-nya pada saat membuat gitu ya. Nanti akan kita praktikkan. Kemudian ini sudah ada material master data yang disediakan oleh sistem gitu. Nanti kita lihat seperti apa pengerjaannya. Di sini dia hanya memberikan informasi ini loh master data yang ada di perusahaan ini gitu. Oke, lanjut ke alur. Teman-teman kalau ada yang ditanyakan nggak apa-apa ya, langsung open mic aja. Alur praktikum. Nah ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, mulainya itu kalian membuat connection. Kalau kalian tidak membuat connection, otomatis tidak bisa login. Ya, dan connectionnya ini harus benar. Seringkali mahasiswa itu mungkin karena vibes ujiannya tegang gitu misalnya ya. Jadi awalnya di kelas dia lancar-lancar aja bikin connection. Pada saat ujian karena ada typo sedikit saja pada data connectionnya dia tidak bisa login dan itu menghabiskan waktu hampir setengah jam. Hanya untuk membuat connection saja. Jadi benar-benar harus teliti sejak mulai. Kemudian buat master datanya itu ada change customer sama create material. Buat transaction untuk pembelian itu dari PO, GR, invoice. Kemudian penjualan itu SO, OD, GI, sama billing. Kemudian setelah selesai semua transaksinya, teman-teman delete connection-nya. Nanti akan kita praktikkan juga bagaimana cara mendelete connection. Oke, alur ini ada yang mau ditanyakan dulu?
Clear ya? Nah, di simulasi ini kebetulan diberikan list tikot-tikot yang akan digunakan gitu. Nanti kami ulangi lagi, di ujian belum tentu disediakan tikot-tikotnya. Jadi, untuk jaga-jaga better kalian hafalkan tikotnya. Supaya nanti kalaupun tidak disediakan list tikotnya, itu kalian sudah hafal mau memasukkan tikot apa, gitu ya. Karena nanti pada saat ujian, login SAP-nya itu tidak akan terlihat histori tikot-tikot yang sebelumnya dimasukkan itu apa, tidak akan terlihat historinya. Jadi SAP-nya tuh benar-benar bersih, tidak ada histori apapun, gitu ya. Jadi better kalian hafalkan tikotnya, ya. Ini yang disediakan di simulasi, ini tikot-tikot, umumnya lah gitu ya, dari Chain Customer XD02 sampai Billing VF01 gitu ya, ini tikot umumnya. Terus Materialis MM60. Sebenarnya dikerjakan dalam transaksi ataupun master data, ini kan dari yang XD02 sampai VF01. Tetapi teman-teman juga perlu menghafalkan tikot-tikot yang 4 di bawah ini, MM60. Kenapa? Karena pada saat teman-teman membuat transaksi, contoh misal pada saat membuat transaksi PO sama SO, itu kan ada diminta masukkan material kan? Nah, material yang dimasukkan itu perlu diingat bukan nama materialnya, tapi kodenya. Ya, mahasiswa juga sering salah di situ. Yang dimasukkan malah nama materialnya. Kalau nama materialnya nggak akan terrecord di SAP. Yang dimasukkan adalah kodenya. Dan kode material itu agak susah untuk dipahami kan. Dan biasanya kalau diketik ulang itu agak panjang, terutama pada saat praktikum terpadu di learning. Nah, itu juga saya rasa kode-kodenya juga lumayan rumit gitu untuk dihafalkan dan untuk diketik ulang. Nah, makanya teman-teman perlu menghafalkan tikot materialis. Jadi, teman-teman nantinya bisa langsung copy kode material yang di materialis itu ke transaksi PO ataupun SO-nya tadi. Gitu. Jadi pengerjaannya lebih cepat. Jadi tikot-tikot ini bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan ujian praktiknya dengan lebih cepat. Tuh. Nah, ini tikot-tikot yang normalnya ya. Kalau misalnya nanti teman-teman mengalami error gitu. Nah, itu teman-teman harus trace ke belakang. Dan error itu bisa berbagai macam penyebabnya. Dan teman-teman harus bisa menganalisis dan pengawas tidak akan membantu dalam proses menganalisis errornya kalian. Gitu. Setiap error karena beda-beda penyebabnya otomatis akan ada tikot-tikot yang bisa jadi di luar dari tikot-tikot standar ideal ini gitu. Ini tikot-tikot yang diperlukan ketika dalam kondisi lurus-lurus aja lah gitu. Dalam kondisi yang berhasil-berhasil aja gitu. Ketika ada error dan perlu diperbaiki, itu bisa jadi ada tikot lain. Ya. Nah, selama proses latihan praktikum itu kan sering kali kan teman-teman mengalami error, terus teman-teman tanya di grup yang ada aslabnya. Nah, boleh tuh di-scroll chatnya. Kira-kira kalau error seperti ini solusinya gimana ya? Dibaca chat yang di grup WA itu. Supaya mana tahu ketika di hari H ujian kalian mengalami kendala yang serupa dan kalian sudah baca-baca di grup itu dan ternyata ada error yang serupa, kalian tidak panik lagi dan langsung tahu cara solvingnya seperti apa. Gitu ya. Ini ada pertanyaan ya. S_ALR underscore bla 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 itu kan tikot report ya, Jason. Nah, seperti sudah disampaikan tadi, kita tidak perlu sampai membuat report gitu. Kemudian tapi kalau misalnya nih ada informasi yang salah misalnya suspek kalian yang salah adalah customer master datanya. Nah, untuk mengeceknya berarti mau nggak mau kalian harus tahu tikot untuk display customer master data apa, untuk display material master data apa gitu. Ya. Jadi ini tikot-tikot yang digunakan dalam kondisi yang ideal ketika kalian bener aja praktikumnya. Ketika ada error berarti kalian harus bisa mengantisipasi tikot-tikot
tiket-tiket lain yang bisa menangani error kalian itu. Dan pada saat ujian itu kan waktu yang diberikan 1 jam ya. Nah, 1 jam itu ketika teman-teman mengalami kendala, pengawas akan mengobservasi dulu kendalanya karena apa. Oke. Kalau kendalanya karena jaringan, karena internet gitu ya. Nah, waktu pengerjaan ujian kalian akan dikompensasikan sebesar berapa lama waktu kalian habis selama internet kalian itu terputus gitu. Tapi kalau kendalanya terjadi karena kesalahan kalian sendiri, nah itu tidak akan diberikan waktu kompensasi. Jadi waktu tetap berjalan selama 1 jam itu. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Next. Oke, kita mulai ya. Dari question 1. Diminta buat connection dengan data sebagai berikut. Saya buka SAP-nya dulu. Oke. Nah, pada saat ujian nanti, ini kan namanya connection nih, ya kan? Pada saat ujian, connection ini tidak akan ada di komputer kalian. Jadi seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bersih, benar-benar bersih SAP-nya. Jadi tidak ada connection apapun di SAP komputernya. Gitu. Makanya kalian perlu membuat connection. Makanya setiap kali praktikum terpadu, tahapan awal yang diminta itu adalah buat connection kan. Supaya kalian terbiasa untuk membuat connection. Karena pada saat ujian, SAP-nya bersih, tidak ada connection apapun di situ. Ya. Nah, untuk buat connection, klik di sini, terus klik connection. Nah, description-nya tuliskan ujian SAP praktik. Tadi user saya A32. Oke. Nah, application server ini ada pilihan dari SAP1 Eduget or ID sampai SAP5 Eduget Web ID. Nah, ini silahkan pilih salah satu yang bisa digunakan. Gitu ya. Nah, selagi tidak ada informasi server mana yang down, berarti salah satu dari kelima ini, maksudnya ke-66 ini bisa digunakan gitu. Ketika ada server yang down, itu nanti SAP pusat akan memberitahukan ke kami dan kemudian pengawas akan memberitahukan ke kalian server mana yang down yang tidak bisa dipakai gitu. Artinya kalian hanya bisa menggunakan server yang oke saja, gitu ya. Nanti ketika ada server down pasti akan diinformasikan oleh pengawas di ruangan masing-masing. Selagi tidak ada informasi itu, artinya ke-66 ini servernya oke, bisa digunakan dan tinggal kalian pilih aja salah satu yang mana. Misalnya saya pilih yang ini. Bu, server mana yang paling kuat? Gak ada, sama aja. Jadi tinggal pilih aja salah satu mau yang mana. Nanti kalau ada yang down baru diinfokan yang mana server yang down itu yang nggak bisa dipakai. Oke, ketika mengetikkan application server, ini juga jangan sampai keliru ya. Ada yang mengetikkan, misalnya ini kan harus titik nih, tapi dia tulisnya koma. Nah, kayak gitu. Kalau kayak gitu, nanti pada saat login itu nggak bisa, karena tidak terbaca servernya. Atau harusnya eduget, tapi kan keyboard U sama keyboard I kan deketan kan? Kadang kayak gini, typo. Atau kadang kayak gini, typo. Gitu ya. Jadi diperhatikan betul penulisannya itu tidak ada yang salah sesuai dengan informasi data ini. Karena kalau salah, akibatnya connection-nya gagal, tidak bisa login, akibatnya tidak bisa mengerjakan ujian. Ya. Instance number 06, system ID EG1.
Nah, antara instance number sama sistem ID itu juga perlu diperhatikan. Karena seringkali salah, instance number-nya malah tulis EG1, sistem ID-nya malah tulis 06 gitu. Atau sistem number-nya 06, instance number-nya 06, sistem ID-nya tulis lagi 06. Nah, itu jelas salah. Jadi instance number-nya 06, sistem ID-nya EG1. Ya, kenapa Anzani? Ibu ingin bertanya soal servernya, kalau misalnya server down di tengah-tengah mengerjakan gimana? Servernya down di tengah-tengah mengerjakan. Benar. Nah, ketika server down di tengah-tengah mengerjakan, itu biasanya otomatis terlog out gitu, SAP-nya. Nah, server down ini perlu dilihat dulu. Ketika otomatis terlog out, itu possibility-nya ada yang pertama, kalian terlalu lama tidak menggunakan si SAP-nya. Jadi SAP-nya didiamkan terlalu lama gitu. Terus yang kedua, bisa jadi karena koneksi internetnya, entah itu LAN ataupun WiFi-nya, itu sedang lemot gitu. Yang ketiga, bisa jadi karena memang application servernya dari pusat ini down. Gitu ya. Kalau possibility-nya yang pertama tadi karena SAP-nya sudah lama tidak digunakan, karena misalnya kalian terlalu lama menganggurkan SAP-nya gitu kan, atau possibility yang kedua karena koneksi internetnya tiba-tiba terputus gitu, nanti akan otomatis terlog out, berarti teman-teman harus login ulang. Datanya akan tetap tersimpan selagi kalian sudah klik save ya. Misalnya ketika membuat transaksi, sudah klik save dan sudah muncul nomor dokumen, itu pasti tersimpan datanya. Jadi tidak perlu mengulang dari awal. Nah, kalau possibility yang ketiga tadi, server down karena memang application server dari pusatnya yang bermasalah, berarti teman-teman harus mengganti servernya. Ya, mengganti servernya. Nanti akan kita praktikkan gimana cara mengganti servernya. Ntar ini kita pastikan dulu sudah benar, SAP Educate or ID 06, oke. Setelah diisi bisa langsung klik finish. Nah, cara mengganti server tadi ya, pertanyaannya si Anzani. Kan kalau terlog out otomatis balik ke laman ini lagi kan. Ini ada connection-nya sudah muncul, klik kanan. Oke. Properties. Nah, di sini bisa kalian ubah application servernya sesuai dengan server yang oke gitu. Jadi server yang diinformasikan pengawas misalnya sedang down tidak digunakan lagi. Nanti tinggal klik oke, udah deh tinggal login ulang aja lagi. Login ulang lagi apakah perlu ulang Bu membuat transaksinya? Karena tadi posisinya ceritanya sedang di tengah-tengah pengerjaan gitu ya Anzani. Tidak perlu gitu. Kalian cukup mengerjakan bagian atau transaksi yang belum selesai di-save atau belum selesai dikerjakan gitu, tinggal melanjutkan aja. Ya. Kalau sudah di-save itu udah aman. Kalau belum di-save berarti harus mengerjakan ulang gitu. Jelas Anzani? Jelas. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi Rifdo, kenapa? Oh, mic-nya open ya. Oke, kita buka. Nah, langsung masuk ke informasi. Kliennya, ingat ya, kita pakai user yang baru ya, yang disediakan oleh pengawas di kelas nantinya. Klien 913, usernya A32, terus passwordnya 123456. Nah, karena user baru, password yang pertama kali dimasukkan di sini adalah password default. 123456. Oke. Nah, user baru pasti diminta masukkan password baru gitu. Jadi teman-teman masukkan password baru dengan isian yang nanti akan diberikan oleh pengawas. Jadi password barunya semuanya sama satu kelas gitu. New password. Oke. Oke. Diketikkan new password sama repeat passwordnya dengan isian yang sama, checklist. Nah, ini adalah pemberitahuan bahwa user baru kita sudah bisa diakses gitu. Nah, ini adalah tampilannya.
ya. Jangan panik kalau misalnya nanti pada saat ujian tampilannya tidak sama seperti ini. Ini hanya masalah kalian tidak klik di sini aja. Nanti coba klik di SAP menu ini. Nah, nanti akan tampilannya SAP Easy Access. Gitu. Klik di sini lagi, tampilannya user menu. Jadi tadi pertanyaannya si Jason, apakah dia SAP Easy Access? Ya, tinggal diklik aja di bagian icon SAP menu. Nah, ini udah SAP Easy Access gitu ya. Tadi pertanyaannya Jason. Oke. Ini sudah buat koneksi, ya sudah dilakukan. Nah, sekarang kita diminta untuk mengubah data customer. Nah, diingat tadi tiketnya mengubah data customer adalah XD02. Masukkan informasi customernya. Informasi customernya adalah si Rohrer bintang strip pagar-pagar. Rohrer bintang strip pagar-pagar saya tadi 32 ya. 32. Huruf kecil, huruf besar itu sebenarnya tidak berpengaruh, teman-teman. Yang berpengaruh adalah karakternya. Ya, karakternya, typonya. Nah, itu berpengaruh. Jadi jangan sampai ada karakter yang bertambah, berkurang, atau typo gitu ya. Besar kecilnya nggak masalah. Oke, kemudian apalagi company Ibu code. izin bertanya, Ya, berarti untuk penulisannya itu tadi kan nggak masalah ya besar kecil hurufnya. Berarti itu juga berlaku ke seluruhnya Ibu, mulai dari material list sampai akhir gitu. materialis sampai akhir, iya besar kecilnya nggak berpengaruh gitu. Dia karakternya. Terima kasih Bu. Iya. Terus company code 1000, sales organization-nya 1000. Ingat ya, company code nih perusahaan anak, sales organization departemen penjualan. Kenapa departemen penjualan dimasukkan? Karena ini customer master. Hubungannya dengan customer adalah berarti melakukan penjualan gitu. Jadi logikanya harus main, teman-teman. Distribution channel-nya 10. Nah, kalau ternyata distribution channel-nya bukan final customer sales, misalnya retailer atau reseller gitu ya, kodenya apa, Bu? Gitu. Nah, di setiap inputan field ini ada ini, simbol seperti ini. Ya, bisa diklik. Nah, nanti kelihatan tuh final customer sales, apa kodenya. Terus direct sales, apa kodenya. Lewat wholesale, apa kodenya. Lewat online store, apa kodenya. Terlihat di situ. Ini gimana cara gesernya? Nah, gitu. Oke, setelah itu ada lagi informasi lain? Tidak ada, bisa kita, division. Divisionnya 00. Kalau cross division 00, division yang lain apa, Bu? Ya, kodenya apa misalnya? Takutnya kan bukan cross division ya pada saat ujian. Ya, lihat aja lagi di sininya. Diklik, ada pilihannya. Enter. Nah, di sini ada general data. Ya, di SAP dilihat bahwa ada general data, ada company code data, ada sales area data. Kita lihat di soalnya itu dia minta kita ke general data dulu. Berarti posisi kita sudah benar nih, ada di general data. Oke ya. Kemudian ke address tab. Address tab yang mana? Jadi yang ini, itu namanya adalah tab. Jadi kalau dia minta kita ke address tab, berarti ke sini. Kita sudah benar ada di posisi ini. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut. Di address tab, dia minta mengisi apa? Language, English. Kita lihat language-nya ada di sini. Udah English ya. Perlu diperhatikan kadang ada beberapa login SAP itu language-nya masih Jerman. Jadi harus diganti ke English. Terus, street sama house number-nya. Street sama house number-nya kita lihat di atas. Nah, di sini. Bagi dua aja ya, biar gampang. Nah, di sini street-nya Frankfurter. Frankfurter. Ale strip. Strip.
A32. Nah, untuk mempercepat waktu pengerjaan kalian, kadang kan juga kita karena usernya baru, jadi kan mungkin kalian belum familiar, belum hafal dengan user yang barunya ya. Di bagian bawah sini, ini kan ada tampilannya nih, kalau misalnya baru login mungkin tampilannya kayak gini, ya kan? Nah, untuk mempercepat visualnya kalian melihat user kita apa sih, ini bisa kalian ubah di panah hitam kecil ini, pilih aja yang user, gitu. Jadi nanti user kalian akan selalu terlihat di sini. Jadi dengan gampang kita mengingat user kita tuh apa ya, gitu. Ale-nya E-nya 2. Nah, ini misalnya nih, saya typo. Ale-nya kan harusnya E-nya 2 nih, ya kan? Tapi saya terlanjur buat 1. Ketika saya tulis lagi E, stripnya hilang. Ketika saya buat lagi strip, A-nya hilang. Buat A, 3-nya hilang gitu. Jadi kayak seakan-akan setiap kali memasukkan satu karakter yang di sebelahnya tertimpa atau hilang. Itu karena kita sedang berada di mode override. Lihat di mana Bu modenya? Di sini. Ya. OVR itu artinya override. Ketika modenya aktif OVR, setiap kali kita mengetikkan akan tertimpa karakter yang di sebelahnya. Menggantinya gimana Bu supaya tidak seperti itu? Tinggal diklik aja di mode OVR-nya, berubah jadi INS. INS itu artinya insert. Jadi ketika kita mengetikkan, misal ini juga Frankfurter saya typo ya. Jadi harusnya ada huruf K di situ. Saya ketikkan K, F-nya tidak hilang. Jadi hanya menginsert saja, tidak menimpa karakter yang di sebelahnya. Itu ya. Terus Frankfurter mana typo lagi? Harusnya A32 ya. Ini malah A2. Saya masukkan angka 3, 2-nya tidak hilang karena saya sudah dalam mode INS, insert, bukan OVR atau override. Tuh. Oke. Terus masukkan street house number-nya di sebelah kanannya. 32. Oke, tidak ada lagi. Dia minta kita ke view company code. Tadi kita masih di general data, berarti kita perlu pindah ke sini, company code. Nah, di company code, dia minta ke payment transaction type. Berarti ini, tab yang ini. Oke. Terms of payment-nya jatuh tempo dalam jangka waktu 30 hari. Pada saat ujian, kita tidak tahu apakah jatuh temponya juga dalam waktu 30 hari atau malah 60 hari atau malah 40 hari gitu ya. Kalau jatuh tempo dalam waktu 30 hari, kan kodenya ZR02 nih. Kalau selain itu apa Bu kodenya? Ya sama kayak tadi, di setiap field di sebelah kanannya ini ada simbol ini. Simbol ini tinggal kalian klik. Muncul list-list pilihannya. Nah, muncul banyak list pilihannya. Jadi kalau misalnya kayak gini, berarti jatuh temponya 14 hari. Kalau dilunasi dalam waktu 4 hari, dapat diskon sekian. Nah, gitu. Oke. Kita tadi dalam waktu 30 hari. Kalau dalam waktu 15 hari berarti pilih yang ini. Dalam waktu 45 hari berarti pilih kode yang ini gitu. Jadi kita yang 30 berarti kita pilih yang ZR02. Gitu ya. Jadi ketika ada inputan yang berbeda dari biasanya, jangan panik, tinggal pilih aja di bagian sininya. Sebelah kanan ada simbol ini. Oke, terus apa lagi? Di sales area data. Ini kita di company code data. Ya, berarti kita perlu pindah ke sales area data. Di sales area data di mana? Di shipping tab di sini. Oke. Apa yang minta diubah? Shipping condition immediately. Nah, ini kaitannya dengan kebijakan perusahaan tadi. Pengiriman dilakukan immediately atau segera. Nah, itu gantinya di sini. Ya. Bisa jadi tidak immediately Bu, mungkin kebijakannya ada kebijakan yang lain, mungkin pada saat soal ujian gitu ya. Ya udah nggak usah panik, tinggal pilih aja nanti di bagian sini, cari sesuai yang diminta di ujian, kodenya apa. Gitu. Ini shipping immediately kita 10. Nah, di bagian sini,
ini kan 10 tulisannya masih standar kan, sedangkan harusnya kan immediately. Jadi teman-teman enter supaya dia terupdate juga deskripsinya menyesuaikan kode yang barusan kita input. Jadi immediately juga gitu. Kemudian masih di sales area data, tapi di bagian billing dokumen tab. Berarti geser ke tab sebelahnya nih, billing dokumen. Nah, apa yang minta diubah? Terms of payment-nya juga. Within 30 days do net. Masih ZR02. Nih, terms of payment ini. Ganti jadi, karena kita sudah tahu kodenya, bisa langsung ketikkan aja. ZR02. Terus, nah ini tadi. Biasanya, text classification ini tidak kita lakukan kan di kelas. Nah, di sini diminta text classification-nya 0. Text attempt. Text extemp. Bu, kalau misalnya bukan text extemp gimana, Bu? Berapa kodenya? 0 kah, Bu? 1 atau 2 gitu. Ya udah, sama kayak tadi, tinggal klik aja di bagian sininya untuk lihat dia tuh kodenya berapa. Nah, ini sudah diketahui kodenya 0 ya. Berarti tinggal kita ketikkan aja 0. Nah, terus deskripsinya belum berubah kan? Ininya masih 14 days, 3%, terus ininya juga masih liable gitu. Harusnya kan text extemp, jadi harus kalian enter dulu supaya dia berubah. Nih, 30 days, terus ininya text extemp. Oke ya. Nah, kalau sudah, bisa langsung di-save. Sebentar, ini saya geser dulu. ZR02. Tidak ada lagi informasi yang diminta untuk diubah. Sudah selesai, langsung kita save. Ibu izin bertanya, Ya. mohon maaf sebelumnya saya off cam. Kalau misalkan kita nggak enter tapi langsung save, apakah itu nanti bakal terubah sendiri gitu, Bu? Better save aja supaya nanti deskripsinya juga akan ngikut ke kodenya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, berarti perubahannya sudah berhasil dilakukan ya. Di SAP itu ada 3 warna. Yang pertama hijau ketika berhasil, yang kedua kuning ketika ada warning. SAP menyuruh kita berhati-hati untuk mengecek kembali inputan kita sudah benar atau belum. Yang ketiga itu ada merah. Merah itu ketika inputan kita gagal atau transaksi kita gagal, tidak berhasil disimpan. Nah, gitu. Ini kita hijau udah berhasil, oke. Muncul seperti ini, dikeluarkan saja. Ini sudah selesai kita cengkan, berarti tinggal kita keluarkan saja. Sudah selesai. Gitu. Status jawaban sudah dilakukan. Nah, ini bagi mahasiswa yang berbohong misalnya ya, ketika simulasi memilih sudah dilakukan padahal aslinya belum dilakukan, nah itu ketahuan. Kita ngeceknya langsung dari aplikasi SAP-nya. Ketahuan apakah dia benar-benar sudah melakukan atau belum. Oke, ini untuk ceng customer. Kita next. Masuk ke material master data. Ya, material master data. Ada 2 instruksi. Yang pertama kita diminta untuk buat material. Material AWC, TCM, sama ELAZ. Kodenya ini dimunculkan sistem otomatis. Nanti akan kita pelajari. Yang kedua, kita diminta untuk cek material master data. Kalau cek, artinya tiketnya berbeda dengan tiket create. Ya, karena secara umum di SAP itu kan ada 3 level ya. Create, change, sama display. Kalau cek berarti kita hanya perlu display saja. Displaynya bisa dari materialnya, material master datanya bisa dari material listnya. Nanti kita lihat dulu. Oke, kita lakukan dulu yang pertama. Membuat material master data. Membuat material master data, tiketnya MM01. Dihafal ya. Nah, masukkan kode material yang mau dibuat. AWC, strip CH01, strip tadi saya A32. Oke. Terus, nah, informasinya industrial sektornya, mechanical engineering, trading goods-nya itu jadi material type. Nah, trading goods ini juga hati-hati ya teman-teman. Ada trading goods aja, ada trading goods plan.
Ini berbeda, kalau teman-teman memilih trading goods plan, nanti inputan yang muncul di select view-nya ataupun field-field yang di dalamnya itu akan berbeda dengan yang trading goods. Jadi jangan salah pilih, pilihnya yang trading goods aja. Apakah di soal ujian trading goods juga, Bu? Belum tentu. Jadi menyesuaikan yang di soal ujian material tab-nya apa. Gitu. Oke. Udah? Bisa di-enter. Ketika di-enter, muncul pilihan view. Kita screening dulu, kan ada 2 material nih yang harus dibuat. 3 material yang harus dibuat. Kita screening dulu, apakah view-nya sama antara material 1, 2, dan 3? Ada basic data 1, sales organization 1, sales general plan data, purchase accounting, oke, sama semua ya. Basic data 1, sales organization 1, general plan data, purchasing, accounting 1. Nah, tadi setelah kita screening, ternyata view-nya itu sama semua kan untuk material 1 sampai 3. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 ya. Berarti kita bisa klik langsung default setting ini supaya nanti ketika mau membuat material yang kedua, pilihan ini tuh sudah terselect gitu. Tidak perlu select ulang. Jadi bisa menghemat waktu. Klik default setting, baru checklist. Nah, tapi kalau misalnya ternyata view-nya berbeda antara material yang satu dengan material yang kedua dan seterusnya, berarti tidak perlu klik default setting, tidak masalah, langsung checklist saja. Plannya 1000. Nah, plan ini pabrik ya tadi harus diingat. Sales organization tadi departemen penjualan. Distribution channel ini saluran distribusi, gimana barang kita bisa sampai ke customer atau gimana customer bisa mendapatkan barang kita gitu. Nah, kita screening lagi apakah plan sama sales organization dan distribution channel-nya selalu sama? Ya, selalu sama ya, antar 3 material. Berarti kita bisa klik default setting, baru kita checklist. Kalau misalnya ternyata berbeda, kayak tadi, tidak perlu klik default setting, nggak masalah. Langsung checklist saja. Oke. Lanjut ke nama material. Di description, ketikkan automatic wire. Nah, nanti pada saat teman-teman di kelas, itu tidak akan ada histori seperti ini. Karena SAP-nya bersih, jadi teman-teman harus ketik memang. Wire cutting CH01, strip A32. Oke. Nah, base unit measure-nya pieces. Itu masukkan di sini, base UOM, base unit measure-nya. Misal kita udah tahu nih pieces itu kan simbolnya PC, Bu, gitu. Oke, iya kalau misalnya di soal ujiannya juga pieces. Kalau soal ujiannya yang lain, satuannya, apa kodenya gitu. Jadi lihat lagi di sini. Apa kodenya? Bu, izin Pieces. bertanya. Ya. Kalau semisalnya yang description itu, Bu, di antara CH01 kan ada spasi lagi, strip, spasi, A32-nya. Itu kalau misalnya kita nggak taruh spasi, kita gabung aja sama stripnya, itu ngaruh nggak ya? Ngaruh di deskripsinya, tapi itu kalau misalnya mau diperbaiki itu bisa diceng material master datanya di MM02, tinggal ganti deskripsinya aja baru di-save. Baik, Bu. Permisi, Bu, Dina izin bertanya. Iya. Sebelumnya maaf ya, Ibu, on off cam. Kalau misalnya yang tadi Tegar tanya ini, Bu, terkait caps lock atau enggaknya, berarti kalau untuk di deskripsi seandainya kami caps lock semua, apakah itu diperbolehkan apa enggak ya, Bu, untuk menghemat waktu? Jadi caps lock-nya nggak dimatiin dari awal. Caps lock-nya nggak dimatiin dari awal. Iya, jadi pas di deskripsi isinya caps lock semua gitu, Ibu. Apakah itu ngaruh atau nggak boleh ya, Ibu? Nah, maksud dari tidak ngaruh caps lock atau enggaknya, misal nih, pada saat kalian membuat kode material, sudah membuat kodenya seperti ini, dan terus kemudian sudah membuat deskripsinya seperti ini sesuai soal, gitu ya. Kemudian pada saat transaksi PO ataupun SO diminta untuk masukkan kode material, dan kalian memasukkannya, misalnya awalnya kalian bikinnya kapital AWC, terus kapital CH, terus pada saat transaksi kalian masukinnya AWC sama CH juga, cuman huruf kecil gitu kan. Nah, itu tidak masalah, tetap akan
akan terbaca gitu. Tetap akan terbaca oleh transaksi PO ataupun SO-nya tadi di tempat kalian menginputkan data material. Nah, untuk di master data, karena ini yang namanya master data, jadi better kalian sesuaikan dengan apa yang diminta di soal gitu. Jadi diminta di soal seperti apa penulisannya, itu disamakan saja. Nah, nanti sudah disamakan material master datanya ataupun customer master datanya dengan yang di soal, ketika masukkan ke transaksi, kalian lupa mematikan kapital atau menghidupkan kapital dan segala macam, asal karakternya sama persis dengan yang sudah kalian buat di master data, itu tidak masalah gitu maksudnya. Baik, Ibu. Berarti untuk di deskripsi nggak apa-apa kan, Ibu, isinya kapital semua, kayak automatic wire cutting-nya jadi kapital semua gitu, Bu? Ini membuat master data kan? Membuat Iya, master Ibu. data sesuaikan saja dengan soal. Sesuaikan saja dengan soal. Jadi di soal penulisannya seperti apa, itu disesuaikan saja pada saat membuat material master data. Pada saat membuat master data, nanti pada saat transaksi, buat PO ataupun buat SO, memasukkan kode material gitu, kode material yang sudah kalian buat awalnya penulisannya seperti ini nih, misalnya kapital semua, terus kalian lupa mengkapitalkan di kode material transaksinya, nah itu tidak apa-apa di transaksinya memasukkannya. Tapi pada saat membuat master data, namanya master data master data itu kan inti kan, better samain aja dengan soalnya gitu. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke. Nih ya, Pisces ya. Kita pilih yang ini. Oke. Terus material grupnya 00104. Terus kemudian gross way-nya 511. Komanya itu pakai tanda koma beneran ya, teman-teman. Oke. Net way-nya 507,01. Way unitnya, nah, US pound. US pound ini apa kodenya? Bisa dilihat di sini. Kita cari US pound. US pound. Ini, US pound. Oke, LB. Sudah? Ada lagi? Tidak ada? Kita enter. Nah, ketika enter akan masuk ke view selanjutnya, yaitu sales organization 1. Delivery plan-nya 1000. Oke, text classification-nya no text. Nah, biasanya kita isi dengan angka 1 kan. Sekarang dia bilang no text. No text ini berapa kodenya? Ya udah kita lihat aja lagi di sini. Di sini cari yang no text itu yang mana? Ini, no text. Oke. Sudah? Terus klik di bagian conditions untuk memasukkan scale quantity. 1. Oke. Masukkan amount-nya. Ini 5.100 ya. Kalau ribuan itu tidak perlu pakai tanda. Jadi tuliskan angkanya aja. Jadi tidak perlu sebenarnya kayak gini. Tidak perlu pakai tanda titik. Langsung aja tuliskan angkanya. Yang pakai tanda itu cuma untuk yang koma aja. 5.100. Oke. Sudah masukkan 5.100. Ini maksudnya adalah setiap satu PCC AWC ini harganya 5.100 euro gitu. Ya, jadi mana tahu nanti soalnya soal cerita, jadi kan harus paham. Kemudian kita bisa langsung back aja, nggak apa-apa ya teman-teman, langsung back aja. Nah, ini udah selesai kan tadi sales organization 1, bisa kita enter, masuk ke view general plan. Apa yang diminta ubah? Transgroupnya, container. Biasanya kalau di kelas itu kan langsung kode kan ya. Sekarang dia bilangnya container. Apa kode container ini? Kita klik lagi di sini. Kita pilih mana container ini. Loading group, forklift. Kita sama pilih di sini. Forklift yang ini. Oke. Ada lagi di view general plan data? Tidak ada. Bisa langsung enter. Masuk ke view purchasing. Purchasing group. Nah, untuk sekarang purchasing group atau tim pengadaan. Jadi diingat ya, maksud purchasing group itu apa sih? Tim pengadaan. Maaf, Bu. Ya.
Itu yang bisa klik banyak itu apa, Bu? F4 ya? Apa? Yang tadi bisa yang bagian kontainer itu. Klik yang di bagian gambar seperti ininya. Oh, di bagian kopinya ya. Oke, Bu, masih. Ya, atau F4 juga bisa sebenarnya. Ibu Oke. mau nanya, Bu. Bu, kan sebelum ke purchasing kan sebelumnya tadi di sales orang satunya tadi itu, Bu, nggak perlu di save ya, Bu? Yang di conditions ya? Iya, Bu. Yang habis masukkan amount ya? Iya, bener, Bu. Iya, nggak apa-apa, langsung di back aja. Oh, soalnya kalau di kelas biasanya diajarnya di save gitu kan, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, di back aja sebenarnya nggak apa-apa. Di save juga nggak apa-apa sih, di back juga nggak apa-apa. Better di back aja biar kita save-nya nanti sekaligus aja di akhir. Oke, Neza? Oke, Bu, terima kasih. Oke. Nah, purchasing grupnya B pagar-pagar. Nah, di sini kebetulan di simulasi B pagar-pagar kan. Nanti di ujian nggak tahu tuh apakah C pagar-pagar, D pagar-pagar, E pagar-pagar. Jadi perlu diperhatikan. Nah, pagar-pagarnya juga jangan lupa ya, itu pakai pagar-pagar kalian yang baru, yang sesuai user yang baru. Purchasing group ada lagi? Nggak ada, cukup itu. Nih, purchasing group, tim pengadaan. Enter. Langsung masuk ke view-nya accounting. Nah, price control-nya itu adalah fee. Oke. Moving price-nya 4.600. Gitu. Nah, moving price ini atau price ini harus dipastikan benar sesuai soal ya, teman-teman. Karena ini tidak bisa diubah lagi nanti kalau kalian udah save. Ya, apalagi kalau udah melakukan transaksi. Nah, itu udah nggak bisa diubah lagi. Jadi, pastikan dengan benar price-nya itu sesuai dengan soal. Tidak ada typo angka. 4.600 sudah. Ada lagi informasi lain? Tidak ada. Bisa kita enter. Bu, Dia izin nanya. bertanya lagi. Ya. Berarti untuk masukin harga price itu titik sama koma itu nggak terlalu ini ya, Bu, ngaruh. Kalau koma ngaruh. Jadi kalau Biasanya ada di soal latihan tuh kadang dia minta koma. Jadi saya biasa ngikut aja sih, Bu. Gini aja ngingatnya. Pemisah desimal atau ada angka di belakang koma itu pemisahnya pakai tanda koma. Oke. Kalau ribuan itu langsung tulis saja angkanya nggak apa-apa. Tapi kalau ada angka di belakang koma, tulis komanya itu. Kayak 511,47, tulis komanya. Tapi kalau 4.600 ini kan ribuan nih, nggak apa-apa tulis langsung 4.600. Baik, terima Oke. kasih, Bu. Oke. Nah, setelah kita enter, dia nanya nih, mau di-save nggak materialnya? Ya, kita save. Yes. Jangan no. Kalau no, percuma jadi kalian ngerjainnya tadi. Nggak ke-save. Nah, ini ya, tanda berhasil itu material AWC bla 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 sudah di-create. Apakah materialnya nanti AWC juga, Bu? Ah, belum tentu. Ya, jadi